Oke, baik. Mungkin saya sekilas saja akan agak cepat gitu ya. Tadi sudah dijelaskan lobby negosiasi, yang belum adalah government relation. Tadi contoh-contoh saya sudah memberikan contoh tadi yang real ditanyakan oleh teman-teman. Oke, saya slideshow ya. Oke, dan yang government relation saja yang belum. Jadi ini adalah 3 tujuan yang teman-teman harus tahu. Konsep lobby, negosiasi, government relation, contohnya, lalu bagaimana itu diterapkan. Tadi dalam diskusi 40 menit tadi, 30 menit tadi sudah kita diskusikan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga proses pendekatan ya, perbuatan ya dilakukan dengan cara-cara yang memang menguntungkan kedua belah pihak, harusnya begitu ya, memutuskan bersama ya biayanya dan sebagainya. Baik, ini ada bukunya Argenti. Argenti itu buku yang saya pakai di sekolah bisnis ya, karena saya ngajar komunikasi bisnis juga di sekolah bisnis, di S2 di magister bisnisnya. Nah, Argenti itu menyebutkan bahwa lobby itu suatu kegiatan untuk ya mempromosikan. Mempromosikan tuh ya apa ya, kayak promosi, iklan, menawarkan gitu ya. Lalu juga bisa mengamankan bagian tertentu dari undang-undang tertentu. Kenapa kok undang-undang? Ya ini karena lobby itu biasanya dilakukan kepada pemerintah. Jadi pemerintah misalnya punya suatu aturan hukum tertentu, lalu pasalnya itu kadang-kadang memberatkan perusahaan. Misalnya perusahaan harus menyisihkan dana untuk CSR misalnya 5% dari investasi. Nah, itu kan ada angka 5% pada pasal tertentu itu. Nah, itu mungkin kalau perusahaan dia keberatan, wah kan kami kalau 5% nggak bisa misalnya. Mungkin 2% atau 1%, nah gitu. Nah, itu namanya dia akan lobby ke pemerintah untuk mengotak-atik dari pasal tadi itu. Gitu. Jadi pengertian lobby awalnya adalah untuk kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan dan juga mengamankan bagian tertentu ya dari kepentingannya ya, yang itu kemudian ada kaitannya dengan peraturan atau undang-undang. Oke, baik. Lalu ada beberapa metode langsung ya, metode langsung oleh eksekutif. Eksekutif itu ya berarti bagian tertentu dari perusahaan yang pemimpinnya lah gitu ya, pemimpinnya yang ada urusannya dengan publik, lalu kunjungan ke lokasi perusahaan oleh kandidat ya. Kandidat itu berarti ya apa ya, ya orang-orang yang ditunjuk lah. Lalu kemudian menghadiri suatu proses pengumpulan dana, ya ini kandidat itu berarti orang yang ditugasi lah gitu ya. Jadi biasanya kalau di ajang-ajang pertemuan bisnis ya, termasuk pengumpulan dana itu biasanya di situ ada hadir orang-orang penting gitu ya. Selain pengumpulan dana, kalau yang saya sendiri yang saya lakukan itu adalah gini, nyegat itu gimana ya? Event-event besar ya di pemerintah daerah, di perusahaan itu kan dia biasanya hadir tuh pemimpin-pemimpin. Nah, kapan pemimpin-pemimpin hadir pada acara apa? Nah, itu kita hadir di situ. Setidaknya dapat kartu nama, setidaknya memperkenalkan diri, lalu nanti follow up-nya akan merencanakan suatu pertemuan lanjutan. Jadi metode lobby negosiasi itu tidak bisa sekali jalan seringkali. Jadi pernah suatu ketika saya nyegat di suatu acara tertentu di Riau juga tuh, gubernur saya lobby ke gubernur misalnya, ada acara terus saya tanya protokolernya. Saya tanya teman juga punya kontak protokoler gubernuran, saya tanya gitu. Ya sopirnya atau siapa gitu loh. Saya tanya, Pak Gubernur hari ini ada di mana? Oh ada acara peresmian ini di sini, habis itu di sana, habis itu. Jadi ada serangkaian kegiatan seremonial gitu ya, di mana di situ gubernur tuh hadir. Nah, saya cegat aja di acara-acara itu gitu. Lalu saya izin ke siapa? Ke ininya, protokolernya, ke orang pengawalnya. Saya perlu ketemu Pak Gubernur mungkin 3 menit atau 5 menit. Mungkin saat turun dari podium menuju parkir juga nggak apa-apa sambil jalan gitu. Jadi menghadiri suatu acara tertentu tuh hanya untuk ketemu muka gitu ya, ketemu muka, lalu memperkenalkan diri. Lalu setelah itu biasanya saya akan minta kontak personnya. Bapak saya dari IPB, saya mohon maaf gitu ya, saya bermaksud untuk alokasi mahasiswa di Riau misalnya seperti itu. Untuk selanjutnya apakah ada staf Bapak yang akan yang Bapak tunjuk untuk melakukan follow up dari rencana ini. Misalnya gubernurnya langsung bilangnya bahwa oke, terima kasih, bagus, saya sangat suka, setuju. Nanti kamu tolong ketemu itu ya, disebut nama tertentu gitu waktu itu. Dan
itu yang dia sebut adalah kepala Bapeda dan di belakang dia gitu. Oh tolong itu nanti ini dari IPB tolong diikuti. Jadi saya hanya butuh ketemu gubernur dan butuh orang yang akan melanjutkan prosesnya. Nah gitu. Jadi lobbynya tadi cuma diparkir. Lobbynya oke, saya setuju. Nah gitu. Nah waktu di Natuna, di Kepulauan Natuna itu ketemu bupati. Nah bupati itu saya melalui melalui Bapeda dulu, melalui Bapeda. Karena kalau di front office itu pasti ditanyanya gini, ibu datang lagi, mana suratnya? Seminggu lagi datang, kan gitu kan? Waduh, saya nggak bisa, saya punya waktu 2 hari dan itu harus sampai Pulau Subi sekarang. Akhirnya saya cari siapa yang kira-kira bisa mengantarkan saya ke bupati. Saya lihat bupatinya ada, mobilnya ada dan dia lagi diskusi sama masyarakat gitu ya. Ada organisasi massa, ada apa di ruang bupatinya dan lalu kemudian saya masuk ke Bapeda. Nah, alhamdulillah kepala Bapedanya ada. Kepala Bapedanya ada, lalu saya sampaikan dengan surat tugas yang saya bawa. Jadi tadi surat tugas itu juga bagian-bagian dari pernik dari lobby itu. Jadi kalau orang nggak kenal ya, kita bawa tuh surat tugas. Lalu saya dari IPB ini surat tugas saya ditugaskan untuk begini. Nah, saya akan ke Pulau Subi besok, tetapi saya minta izin dulu Pak Bupati supaya Pak Bupati bisa memerintahkan kepada Pak Camat supaya kita bisa berdiskusi di sana dengan Pak Camat. Oh langsung kepala Bapeda, mari saya antar ke Pak Bupati. Nah akhirnya saya ketemu dengan bupatinya meskipun 3 menit. Oke, bupatinya setuju dan 3 menit itu langsung bupatinya angkat nelpon camatnya. Jadi tolong besok standby, ini ada ibu dari IPB, begini begitu. Dan saya akhirnya berhasil, itu di tahun 2013. Dan setelah itu saya alokasi mahasiswa KKN selama 3 tahun berturut-turut di Natuna ya. Kalau untuk yang Nusa Kambangan tadi lebih lama, dia bisa 6 tahun kalau nggak salah di Nusa Kambangan itu di Cilacap. Jadi yang ini saya jelaskan adalah tadi proses lobby itu tidak harus misalnya oke, ketemu rapat resmi pakai surat, tidak harus. Jadi pakai cara-cara yang tadi saya lakukan, itu sering saya lakukan ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa mau ketemu Pak Rektor ya cegat saja di acara Pak Rektor hari ini kemana ya gitu. Misalnya dia ada peresmian apa. Ya Anda nunggu saja sih di situ. Nanti kalau dia lagi santai atau apa, Anda masuk gitu. Tapi jangan lupa izin ke protokolnya, protokolernya atau pengawalnya. Gitu. Ya, jadi lobby saya itu lobby urusan kegiatan mahasiswa. Baik, ini fungsi lobby, nanti teman-teman boleh baca. Tadi mungkin sekilas sudah saya jelaskan, mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak merugikan kepentingan organisasi dan lain-lain tadi. Mungkin nanti teman-teman bisa baca. Karakteristik lobby ini resmi ya. Resmi itu ya apa namanya itu kan formal ya. Tapi kalau lobby itu lebih berciri komunikasi interpersonal. Ya, jadi dia informal, ya. Meskipun tadi kalau Mbak siapa tadi yang bertanya ya, Erwina atau siapa tadi itu ya, sikapnya bagaimana? Ya kita tetap sopan, tetap apa gitu ya. Tidak resmi bukan berarti tidak sopan, bukan ya. Tetapi dalam forum atau dalam situasi yang mungkin tidak dalam ada MC-nya, bukan begitu, tidak resmi itu ya. Jadi kalau resmi itu misalnya dalam satu acara ada moderator, ada MC gitu, itu resmi ya. Tapi kalau yang tidak resmi tadi saya tanya si sopirnya gitu ya, sopir Pak Bupatinya, lalu saya ketemu dengan sopir gubernurnya misalnya, saya mau ketemu Bapak 3 menit aja turun dari podium deh nggak bisa Bu, hari ini Bapak langsung dari podium langsung pindah ke acara yang lain. Ya sudah, nanti saya mau ngobrol sambil jalan saja. Nah itu tidak resmi, informal ya, fleksibel, dalam kondisi yang wajar. Oke, baik. Ini nanti teman-teman boleh membaca, ada lobby tradisional ini adalah memanfaatkan figur orang-orang terkemuka, biasanya kalau kita masuk dalam suatu komunitas gitu ya, kita pakai orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, misalnya ketua adat atau Pak Lurah, itu biasanya adalah kalau mau KKN biasanya ketemu sama mitra. Nah mitra itu siapa ya? Mitra itu adalah kelompok orang yang mungkin ada 1 orang 2 orang yang pemimpinnya, nah kita melalui pemimpinnya, ya figur yang terkemuka. Oke, lalu kemudian akar rumput ini adalah mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak langsung ya, dengan menggunakan kepentingan masyarakat. Jadi
kadang-kadang maaf ya, kedoknya adalah kedok kepentingan masyarakat gitu ya. Ya kalau teman-teman sudah belajar lobby dan negosiasi, harusnya nanti suatu ketika akan tahu bahwa ini hanya kamuflase, ini hanya istilahnya pencitraan, seolah-olah atas nama kepentingan rakyat banyak, padahal sebenarnya tidak. Nah itu namanya lobby akar rumput. Jadi dia seolah-olah kepentingan masyarakat yang dikedepankan, padahal mungkin di situ ada kepentingan pribadi. Lebih penting kepentingan pribadinya begitu. Nah ini ada political action, ini komite kalau nggak salah ya. Komite, bukan komute. Jadi menempatkan perwakilan perusahaan di lembaga legislatif supaya apa? Supaya tadi yang undang-undang atau peraturan yang nanti menekan kepentingan perusahaan seperti berapa persen bagi hasilnya, berapa persen kewajiban perusahaannya, itu kan biasanya muncul dalam peraturan ya, peraturan pemerintah daerah, perda, peraturan daerah atau perbuk, peraturan bupati, peraturan apa lagi. Nah itu kan kalau sudah jadi peraturan gitu kan mengikat ke semua orang ya. Misalnya peraturan bupati, misalnya harga tarif air minum di kabupaten ini adalah sekian. Ya itu kan mengikat seluruh masyarakat. Perusahaannya juga ya harganya kok rendah banget gitu ya. Pemerintah kan berpihak untuk masyarakat, sementara kalau perusahaan air minum kan pengennya untung gitu ya. Nah itu penetapan harga dan sebagainya. Lobby tradisional, ini contoh-contoh yang tadi mungkin teman-teman bisa membaca lebih detail ya. Ini tekniknya, ini analisis iklim tuh suasana, siapa lawan dan kawan, identifikasi kelompok kecil, koalisi tujuan. Nah ini mungkin bisa dikembangkan sendiri lah. Yang tadi saya contohkan adalah ketika saya lobby dengan gubernur dan ketika saya memanfaatkan Bapeda dalam lobby dengan bupati gitu ya. Itu banyak cara ya. Oke, ini teknik pendekatannya sangat banyak, nanti boleh dibaca. Nah, ini negosiasi tawar-menawar ya, berunding ya, termasuk tadi jumlahnya berapa, uangnya berapa, kesepakatan harganya berapa. Jadi ini udah hal-hal teknis. Oke, ini sudah. Nah, saya masuk saja langsung ke ini ya, government relation-nya. Oke, sebentar. Sebelum ke sana, kapan negosiasi dan kapan lobby? Sebenarnya ini kapan lobby dan negosiasi itu diperlukan? Kapan lobby dan negosiasi itu diperlukan? Jawabannya adalah ketika kita sebagai pihak yang melobi atau negosiasi tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Jadi yang memutuskan tuh orang lain. Gitu. Jadi kalau teman-teman ya, maaf, dalam kehidupan mahasiswa ya, kalau sama dosen jangan merintah, lobby, harusnya lobby. Karena kekuasaannya ada di dosen itu. Nanti misalnya waktu skripsi ya, nanti waktu skripsi atau waktu apa kan, misalnya menyepakati waktu kapan seminar atau kapan boleh ngambil data di lapangan, itu sifatnya adalah memberi informasi dulu, lalu mempengaruhi sikap dosen itu, Bu, boleh ke lapangan enggak gitu. Dia jelas, teman-teman harus jelaskan dulu, kami sudah membuat ini, sudah survei ke sana, apakah sudah boleh ngambil data, itu kan keputusannya ada di dosen pembimbing, oh ya boleh, oh ya sekarang kamu ujian, oh ya itu. Maka caranya jangan merintah, ya, karena keputusannya adalah bukan pada kita, tapi pada orang lain. Oke, lalu kemudian terjadi konflik antar pihak, misalnya ada bertikai gitu ya, maka kemudian perlu cara-cara untuk mendamaikan, itu namanya kalau dalam sosiologi proses akomodasi ya, jadi mendekatkan kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk menyelesaikan masalahnya. Maka harus ada orang yang menjadi mediatornya, mediasinya. Mediator itu ya melakukan cara-cara lobby dan negosiasi. Oke, lalu keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan dari pihak lain. Ya tadi ya, yang ini mirip dengan yang pertama, yang ketiga ini. Lalu bila kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik. Jadi sebenarnya dalam hidup ini ya, tidak hanya dalam urusan bisnis ya. Dalam hidup ini kita melakukan proses lobby dan negosiasi. Kalau saya sama ibu saya, sama bapak saya itu ya lobby negosiasi. Karena dulu waktu saya kecil SMA ya, SMP lah mungkin. Mulai gencar camping itu kan SMA. Setiap 1 minggu itu camping kalau saya dulu tuh. Nah sampai udah hampir
nggak pernah di rumah tuh satu minggu awalnya kan lobby itu sama nego sama ibu kan, sampai ibu udah nggak bisa ngasih uang saku, ini bawa beras aja 2 gelas, udah ibu nggak punya uang lagi. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Nah, terus suatu ketika tuh ada kakak pembina itu, saya kan ikut Sakawana Bakti itu yang di bawah pembinaan Perum Perhutani di Wonogiri itu. Itu saya jadi harus ditugaskan oleh Perum Perhutani itu ke Semarang atau kemana gitu ya, satu grup gitu. Dan saya kan waktu itu saya jadi ketuanya, ketua Sakawana Bakti tahun itu gitu. Sampai kemudian saya bilang ke kakak pembinanya, aduh Pak, saya nggak bisa lagi lobby sama negosiasi ke Bapak Ibu saya. Jadi mungkin kakak pembina deh yang ke rumah minta izin gitu. Jadi saya lobby ke kakak pembina supaya kakak pembina itu lobby ke bapak saya. Jadi itu bertahap gitu. Tapi alhamdulillah itu berhasil. Saya udah nggak mau, udah capek. Saya itu udah Sabtu Minggu ngurusin teman-teman. Saya itu kalau ngurusin pramuka itu sampai ribuan loh. Pramuka Wonogiri itu kan sekabupaten misalnya. Saya bikin pekan penghijauan gitu di atas Waduk Gajah Mungkur itu setahun tuh 2 kali, hari bulan November dan Februari itu juga bibitnya dari Perum Perhutani. Nah itu lobby negosiasi itu nyari duit, nyari apa gitu. Dan kita tidak punya pilihan yang lebih baik selain tadi harus lobby gitu. Maka saya sarankan kepada teman-teman nih yang ngambil mata kuliah ini, terutama yang di kelas saya pagi ini ya, gini, kata-kata pentingnya ya, bahwa dalam hidup ini kita punya banyak masalah ya. Tetapi orang yang punya banyak masalah itu gitu ya, bisa keluar dari masalahnya dengan cara gimana? Dengan cara lobby dan negosiasi, dengan cara tidak sombong, dengan cara kompromi gitu ya. Menyampaikan, lalu bukan rendah diri, rendah hati, tidak sombong itu rendah hati. Rendah hati, menyampaikan maksud, percaya diri, baik, lalu juga memberikan keuntungan-keuntungan buat orang lain gitu. Nah, kalau saya tadi Perum Perhutani itu ya jadi berprestasi Perum Perhutaninya. Dia melakukan pekan penghijauan, nggak ngeluarin duit. Dia hanya cukup mengasih tahu saya saja supaya saya menggerakkan pramuka sekabupaten. Nah, itu saya didanai habis-habisan itu oleh Perum Perhutani. Dan akhirnya prestasi Perum Perhutaninya adalah ketika melihat, oh Wonogiri bagus nih, ini. Akhirnya waktu Presiden Soeharto ya tahun berapa ya, 90-an menurut saya. Pekan Penghijauan Nasional ini adalah di Kabupaten Wonogiri dan saya panitia untuk Pekan Penghijauan Nasional itu. Nah bayangkan waktu melakukan kegiatan Pekan Penghijauan itu saya lobbynya luar biasa itu. Lobby ke Kuarda Jawa Tengah, lalu teman-teman Kuarda Jawa Tengah itu turun ya, jadi anak-anak Undip, Kuarda itu adalah kuartir daerah, jadi itu levelnya di provinsi. Kalau kabupaten namanya kuartir cabang, dan itu adalah organisasi pramuka di level kabupaten dan level provinsi. Gitu ya, jadi saya melakukan lobby dan negosiasi sebenarnya sepanjang hidup saya gitu. Jadi jangan merasa bahwa nego itu kapan ya ketika kita harus berurusan dengan orang lain, ketika kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita minta tolong orang lain, dan itu caranya adalah lobby dan negosiasi. Oke, jadi itu yang penting-pentingnya ya. Nah, kapan dia tidak perlu, nggak usah nego, nggak usah lobby. Ya bila persetujuan bukanlah tujuan. Ya kita bisa melakukan sendiri, nggak harus bersetuju dengan pihak lain. Yang kedua adalah bila salah satu pihak berniat menghancurkan pihak lain, ya itu nggak usah lobby karena dia udah kita lihat niatnya jelek. Gitu ya. Oke, jadi nggak bisa dimintain tolong gitu ya. Lalu kemudian bila negosiator salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak mempunyai kekuasaan sama sekali ya untuk mewakili kelompoknya. Jadi kalau kita lobby dan negosiasi itu, maaf suara saya masih terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Oke, baik. Tadi agak-agak mendengung-dengung gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi yang bagian ketiga ini adalah untuk bisa melakukan lobby dan negosiasi, kita itu maksudnya saya atau teman-teman lah, itu adalah wakil dari suatu lembaga atau organisasi tertentu atau mewakili diri sendiri gitu. Jadi kalau tidak punya kekuasaan untuk memutuskan, jangan melakukan proses komunikasi melalui lobby dan negosiasi. Jadi ketika saya ketemu Gubernur Riau atau ketemu dengan Bupati Natuna, itu adalah saya diberi surat tugas, saya ditugaskan untuk lobby ya ke bupati atau ke gubernur. Itu punya kekuasaan saya. Jadi kalau kita tidak punya kekuasaan,
nanti itu sia-sia pekerjaannya. Jadi jangan melakukan lobby dan negosiasi ketika kita tidak ada kewenangan. Itu tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Jadi jangan dilakukan. Oke, ini teknis ya. Tadi sudah beberapa saya jelaskan. Mungkin nanti saya akan masuk ke, nah ini sedikit tentang government relation. Oke, nah ini sebenarnya intinya adalah hubungan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah. Pemerintah itu orang yang memerintah. Orang yang suka merintah. Pemerintah itu siapa? Pertanyaannya. Pemerintah itu ya baik eksekutif, legislatif, yudikatif, ya semua yang mengatur negara ini dari level negara sampai level RT, RW, ya lurah, camat, ya, itu pemerintah semua. Ya, jadi kalau kita bilang government relation itu berarti kita lobby dari level RT gitu ya sampai level presiden gitu. Jadi itu yang kemudian masuk dalam konteks komunikasi ini. Jadi government relation adalah suatu hubungan perusahaan dengan pemerintah. Pemerintahnya 2 kali ya. Ini yang erat hubungannya dengan lembaga legislatif. Legislatif itu yang dia mengeluarkan peraturan. Ya, peraturan. Kalau level DPR ya berarti dia bentuknya apakah undang-undang atau peraturan pemerintah. Kalau di level kabupaten DPRD misalnya apakah perda, ya peraturan daerah atau peraturan bupati. Nah, seperti itu. Nah, di sini PR itu adalah public relation, memerlukan keahlian khusus. Jadi kalau seorang public relation itu nggak hanya perempuan cantik, gitu, rok mini, wangi, naik turun mobil, bukan itu. Tapi PR juga adalah dia orang yang smart, yang pintar, punya keahlian khusus ya. Karena apa? Karena tadi dia harus berpikir bagaimana strateginya, mencari cara-cara yang bisa disepakati bersama, menguntungkan kedua belah pihak tentang peraturan yang dibuat oleh pihak legislatif tadi, lembaga legislatif. Gitu. Jadi dia bisa mencapai hasil positif dan dapat diterima ya melalui tadi hubungan public relation tadi ya dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi government relation itu dapat bergerak dari bidang-bidang, maksudnya ketika kita melakukan hubungan pemerintah atau government relation itu bidangnya apa saja? Ya bisa kesehatan, pertahanan, keamanan, energi, lingkungan ya, macam-macam. Jadi semua peraturan yang berkaitan dengan tadi, misalnya kalau di kita sekarang kan harga vaksin, nah itu kan berarti peraturan dengan kesehatan, harga vaksin ya. Apalagi mungkin sekarang kita lagi itu ya, lagi pandemi, jadi lalu kemudian ada PPKM gitu ya. Lalu kemudian apalagi harga bensin, energi ya, lingkungan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, jasa keuangan, ke alam, banyak hal. Oke, jadi itu bidangnya macam-macam. Oke, nah tugas seorang yang melakukan proses government relation adalah ini. Jadi Anda juga harus nanti kalau bekerja sebagai lobby terhadap pemerintah, misalnya Anda kerja di perusahaan tertentu, lalu Anda harus lobby ini. Lobbynya di mana? Pemerintahnya siapa? Bisa di level tadi kabupaten, bisa di level provinsi atau pemerintah pusat ya. Berkaitan dengan Anda misalnya ditugaskan dari perusahaan untuk mengurus pajak, untuk mengurus peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan, nah begitu. Menggali data dari pemerintah. Data apa? Ya data yang berkaitan dengan yang akan dilobi. Misalnya apakah tujuan pemerintah dalam memberantas virus corona ini gimana datanya? Punya duitnya berapa? Padahal kita mau nego tentang harga vaksin misalnya seperti itu. Tujuan pemerintahnya apa? Nah kalau seorang lobby harus tahu ini. Lalu karena apa? Karena dia bisa menyarankan suatu tindakan tertentu. Bahkan gitu ya, untuk lobby dan negosiasi itu ada riset dulu, ada mengumpulkan data dulu supaya apa? Supaya meyakinkan, supaya tadi ketika mempengaruhi orang tadi itu dia sudah siap dengan berbagai alternatif tindakan seperti itu. Memonitoring interpretasi langkah pemerintah, menyampaikan feedback dari perusahaan atas kebijakan pemerintah, membangun posisi. Posisi itu apa yang dimaksud ya? Apakah mendukung? Apakah misalnya mendukung tetapi harus dengan penyesuaian atau menolak seperti itu? Oke, jadi ini adalah bagian dari hal yang penting menurut saya. Oke, jadi government relation memiliki posisi yang penting bagi perusahaan itu ya. Arti penting government relation adalah menciptakan keselarasan ya antara kebijakan pemerintah tadi aturan-aturan dengan apa? Perlindungan, memberi jaminan perlindungan saat krisis, mempercepat proses birokrasi dan sebagainya. Jadi
Sebagai contoh misalnya, nanti kalau teman-teman kerja di perusahaan atau pemilik perusahaan atau pemilik organisasi menghadapi krisis, biasanya pemerintah itu membantu gitu ya. Tetapi yang dibantu adalah biasanya ya perusahaan-perusahaan yang sehat, yang bayar pajak, yang mungkin bermanfaat untuk rakyat banyak. Jadi kalau perusahaan teman-teman tuh bangkrut atau apa itu yang rugi itu banyak orang, maka biasanya pemerintah akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh perusahaan itu. Mungkin kita tahu ya, bank-bank yang bangkrut itu kan berapa banyak pemerintah tuh nomboin dan sebagainya. Ya itu pasti bagus banget lobbynya perusahaan itu dengan pemerintah gitu. Oke, saya rasa itu, dan ini sama dengan yang tadi proses lobby negosiasinya, cuma yang kita lobby adalah pemerintah.